Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsad Fauzir Sekolah dengan 3 digit yang terakhir 024. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari tugas praktikum sistem pengendali elektronik, yaitu ada 3 rangkaian. Yang pertama motor DC, tangki, dan spring damper. Untuk yang pertama yaitu motor DC. Di sini ada rangkaian utama yaitu motor DC dari lag kompensator dan lead kompensator. Dan di sini ada penjelasannya sendiri-sendiri. Untuk rangkaian utamanya yaitu ini merupakan sistem pengendali motor DC yang menggunakan kompensator, lag dan lead untuk memperbaiki performa motor. Sinyal masukkan step diberikan lalu dibagi kedua jalur. Pada jalur pertama yaitu lag kompensator yang berfungsi memperbaiki kesalahan steady state dengan memperkuat respon jangka panjang motor DC. Pada jalur kedua lag kompensator yang berfungsi meningkatkan respon transient dengan mempercepat sistem dan mengurangi overshoot. Kedua sinyal polaran dari motor DC ini kemudian digabungkan dan ditampilkan pada scope untuk membandingkan hasil responnya. Dengan model ini dapat dianalisis perbedaan kinerja motor DC ketika dikendalikan dengan kompensator lag maupun lead. Kita masuk ke motor DC. Rangkaian motor DC ini menggambarkan hubungan antara sistem listrik dan mekanis. Tekanan masukan akan menghasilkan arus yang dipengaruhi oleh resisten, induktansi, serta gaya lawan elektromotif atau back EMF yang dipresentasikan dengan konstanta KE. Arus ini kemudian menghasilkan torsi melalui konstanta torsi yaitu KT yang selanjutnya bekerja pada sistem mekanis motor. Pergerakan mekanis dipengaruhi oleh inersia J dan redaman B, sehingga menghasilkan kecepatan putar poros motor. Output utama dari rangkaian ini adalah kecepatan dan torsi motor yang mempresentasikan respon motor DC terhadap tegangan masukan. Baiklah, kita ke yang motor DC 1. Untuk penjelasannya yaitu rangkaian ini adalah model motor DC simulink yang menggambarkan hubungan antara sisi listrik dan mekanis. Tegangan masukan menghasilkan arus melalui resistansi, induktansi, dan EMF. Arus tersebut dikonversi menjadi torsi dengan konstanta KT lalu mengaruhi sistem mekanis yang dipengaruhi inersia dan redaman. Hasil akhirnya berupa kecepatan dan torsi motor sebagai output. Selanjutnya kita ke motor DC. Kemudian kita run terlebih dahulu. Sudah kita run, kemudian kita pencet yang scope untuk torsi motor DC. Grafik sudah tampil dan penjelasannya yaitu grafik pada scope menampilkan respon torsi pada motor DC dan termasukkan tegangan berdasarkan model rangkaian yang ditunjukkan. Dari hasil simulasi terlihat bahwa torsi awalnya meningkat secara cepat sehingga mencapai puncak sekitar 0,13 Nm pada waktu kurang lebih 0,25 detik. Kemudian mengalami penurunan akibat pengaruh inersia dan damping dalam sistem. Setelah itu torsi berangsur stabil menuju nilai tonak sekitar 0,1. Fenomena ini menunjukkan bahwa motor menghasilkan overshoot pada torsi ketika pertama kali diberikan masukan karena energi listrik yang diubah menjadi energi mekanik secara tiba-tiba.
Namun seiring waktu, faktor resistansi, induktansi, dan peredaman mekanis membuat respons sistem menjadi lebih stabil. Baiklah, kita buka yang scope speed. Nah, untuk scope speed sudah tampil penjelasannya, yaitu grafik tersebut menampilkan respon kecepatan terhadap masukan tegangan berdasarkan model rangkaian yang digunakan. Awalnya, grafik meningkat dengan cepat mencapai puncak sekitar 1,2 rad pada waktu sekitar 0,35 detik. Kemudian mengalami penurunan akibat adanya pengaruh inersia dan damping pada sistem. Setelah itu, kecepatan motor berangsur stabil menuju tunak sekitar 1 rad. Respon ini menunjukkan adanya overshoot pada awal akibat lonjakan energi dari tegangan input. Kemudian sistem masuk ke fase transient sebelum mencapai steady state. Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan karakteristik dinamis motor DC, yaitu respon cepat pada awalnya, adanya sedikit ketidakstabilan sementara, dan akhirnya stabil di nilai kecepatan konstan. Oke, next kita pindah ke yang motor DC1. Untuk motor DC1 kita run terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita buka scope pada torsi. Grafik sudah lihat tertampil pada layar. Di sini terlihat pada saat awal T sama dengan 0, torsi motor melonjak cukup tinggi sehingga mencapai nilai sekitar 2,5 Nm. Hal ini disebabkan oleh arus awal yang besar ketika tegangan pertama kali diberikan. Setelah itu, torsi motor dengan cepat mengalami penurunan dan stabil pada nilai mendekati 0. Ini terjadi karena motor DC mengalami transien pada awal pemberian tegangan akibat adanya induktansi dan inersia. Kemudian arus berkurang akibat pengaruh tahanan dan daya gerak balik atau back EMF pada kondisi steady state. Torsi menjadi kecil karena kecepatan motor meningkat dan back EMF menahan pertambahan arus. Dengan demikian, grafik tersebut menggambarkan karakteristik umum motor DC, di mana terjadi lonjakan torsi awal lalu stabil pada nilai konstan rendah saat mencapai kecepatan steady state. Next, kita ke yang scope speed. Untuk scope speed sendiri, grafiknya sudah tertampil dari 0, 1. Pada awal, kecepatan mengalami lonjakan singkat di atas nilai steady state akibat pengaruh transien sistem yang dipengaruhi oleh induktansi lilitan dan inersia rotor. Setelah itu, grafik menunjukkan adanya penurunan kecil atau overshoot sebelum akhirnya stabil mendekati nilai steady state sekitar 1 rad per second. Hal ini menggambarkan bahwa motor DC memiliki respon dinamis cepat pada awal pemberian tegangan. Namun, kemudian mencapai kestabilan karena adanya gaya gerak balik, tahanan, serta efek damping yang menyeimbangkan sistem. Dengan demikian, grafik ini mencerminkan karakteristik khas motor DC, artinya respon transien singkat diikuti kondisi stabil pada kecepatan konstan. Selanjutnya kita ke scope yang utama, yaitu gabungan dari lag kompensator dan lead kompensator. Nah, di sini tertampil pada grafik akhir, yaitu gabungan lag kompensator dan lead kompensator, yaitu lag kompensator berwarna biru dan lead kompensator berwarna kuning. Grafik ini terlihat bahwa respon motor lead kompensator mengalami kenaikan cepat pada awal simulasi dengan nilai overshoot yang cukup besar mencapai lebih dari 1,2 sebelum akhirnya turun dan stabil pada nilai steady state mendekati 1.
Hal ini menunjukkan bahwa lead kompensator mempercepat respon sistem dan meningkatkan kecepatan transient, tetapi menghasilkan overshoot yang lebih tinggi. Sebaliknya, respon motor lag kompensator lebih lambat naiknya, namun lebih stabil tanpa overshoot yang signifikan, dan langsung mencapai steady state mendekati nilai 1. Dengan demikian, grafik ini menggambarkan perbedaan karakteristik kedua kompensator. Lead kompensator meningkatkan kecepatan respon, namun kurang stabil, sedangkan lag kompensator memberikan respon yang lebih stabil tetapi lebih lambat. Selanjutnya kita ke rangkaian yang model tangki. Oke, pada rangkaian yang model tangki, yaitu di sini penjelasannya merupakan model sistem kontrol umpan balik yang disimulasikan input referensi berupa nilai set point sebesar 0,3, yaitu keterdepan dibandingkan dengan nilai keluaran sistem melalui blok summation, sehingga menghasilkan sinyal error. Sinyal error ini kemudian masuk ke blok controller yang berfungsi mengatur aksi kendali agar keluaran sistem dapat mengikuti set point. Setelah itu, sinyal dari controller masuk ke blok plan yang dalam hal ini dimodelkan sebagai sebuah tangki penyimpanan. Keluaran dari plan inilah yang kemudian diumpan balik ke summation untuk dibandingkan kembali dengan set point. Proses ini berlangsung terus-menerus sehingga sistem berusaha menjaga agar level tangki sesuai dengan lebih referensi 0,3. Terakhir, keluaran juga ditampilkan melalui blok scope untuk memantau respon sistem secara visual dalam bentuk grafis. Oke, kita masuk ke dalam controllernya. Nah, pada controller sendiri juga ada rangkaiannya, teman-teman. Berikut penjelasannya, yaitu sinyal input diperkuat melalui blok gain, lalu dibandingkan dengan sinyal balik yang melewati jalur feedback negatif dengan beberapa nilai gain. Output sistem juga dipengaruhi oleh blok gain 1/6 sebelum dikeluarkan. Susunan ini menunjukkan bahwa respon sistem tidak hanya tergantung pada input, tetapi juga dikoreksi oleh umpan balik untuk menjaga kestabilan dan mengurangi kesalahan. Oke, kita lanjut ke yang penjelasan scope pada tangki. Kita run terlebih dahulu. Oke, sudah. Kita buka scope-nya. Grafik sudah muncul dan penjelasannya yaitu grafik pada simulasi di atas menunjukkan respon level air terhadap masukan referensi sebesar 0,3. Saat awal simulasi, level air masih berada di titik 0. Kemudian meningkat secara bertahap mengikuti sinyal kontrol dari controller. Terlihat bahwa sistem tidak mengalami overshoot atau osilasi, melainkan naik dengan kurva eksponensial menuju nilai set point. Pada sekitar waktu 1 detik, level air sudah mendekati 0,3 dan setelahnya sistem stabil di titik tersebut. Bentuk grafik ini menandakan bahwa sistem tangki bekerja dengan karakteristik stabil dan underdamped ringan atau tanpa osilasi, sehingga controller mampu menjaga level air sesuai dengan nilai referensi yang diberikan. Next, kita ke rangkaian terakhir, yaitu spring damper. Oke, untuk rangkaian spring damper sendiri, yaitu penjelasannya, rangkaian ini adalah model spring damper using transfer function yang menggunakan fungsi alih seperti pada gambar,
yaitu 4000 per 25 second kuadrat plus 50 second plus 4000. Sistem ini menunjukkan hubungan antara gaya input dan perpindahan massa output dengan mempertimbangkan pengaruh massa, konstanta gas, serta peredam. Model ini dipakai untuk menganalisis respon dinamis sistem, seperti kestabilan, peredaman, dan kecepatan respon ketika diberi gaya luar. Oke, kita langsung run saja. Kita buka dari atas terlebih dahulu. Grafik sudah muncul dan penjelasannya yaitu menunjukkan respon osilasi teredam terhadap masukan berupa step input. Pada awalnya respon mengalami lonjakan dengan overshoot yang cukup tinggi, mencapai nilai sekitar 1,7. Setelah itu, sistem berosilasi naik turun dengan amplitudo yang semakin mengecil. Seiring waktu, akibat adanya gaya peredam, akhirnya respon sistem stabil pada nilai steady state sekitar 1. Bentuk grafik ini menggambarkan karakteristik sistem underdamped, yaitu sistem dengan redaman yang tidak cukup kuat untuk langsung mencapai steady state tanpa osilasi, tetapi cukup untuk meredam getaran secara bertahap. Dengan demikian, grafik tersebut memperlihatkan bagaimana sistem mass spring damper using transfer function merespon gaya luar dengan getaran awal yang kuat sebelumnya akhirnya mencapai kestabilan. Next, kita ke scoop yang bawah terlebih dahulu. Nah, grafik sudah tertampil. Pada grafik scoop yang bawah, ini memperlihatkan respon osilasi terhadap masukan step input. Saat input diberikan pada T sama dengan 0, respon sistem naik cepat dengan overshoot cukup besar yang mencapai nilai sekitar 1,8. Setelah itu, sistem mengalami osilasi berulang dengan amplitudo yang semakin mengecil seiring waktu akibat adanya gaya peredam. Gelombang osilasi yang terlihat menunjukkan karakteristik sistem underdamped, yaitu dengan redaman yang tidak terlalu besar sehingga masih berosilasi sebelum stabil. Pada akhirnya, respon sistem mendekati nilai steady state sekitar nilai 1. Dengan ini, grafik menggambarkan dinamika alami sistem mass spring damper yang merespon gangguan awal dengan getaran teredam lalu secara bertahap mencapai kondisi stabil. Next, kita ke scoop yang terakhir. Pada scoop yang terakhir yaitu menunjukkan respon osilasi teredam terhadap masukan step input. Ketika input diberikan, sistem awal meningkat tajam sehingga mencapai overshoot sekitar 1,8. Kemudian berosilasi naik turun sekitar nilai 1. Amplitudo osilasi semakin mengecil seiring waktu dengan adanya gaya redaman. Dalam sistem, setelah beberapa periode getaran, respon akhirnya stabil pada nilai steady state sekitar 1. Bentuk grafik ini mencerminkan karakteristik sistem underdamped, di mana redaman tidak cukup besar untuk menghilangkan osilasi secara langsung, tetapi mampu meredamnya secara bertahap hingga mencapai kestabilan. Dengan demikian, grafik ini menjelaskan bagaimana interaksi antara massa, pegas, dan peredam menghasilkan respon dinamis berupa getaran teredam sebelum akhirnya mencapai keadaan yang stabil. Demikian penjelasan tugas praktikum sistem pengendali elektrik 3 rangkaian, spring damper, motor tangki, dan model motor DC.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.